Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan tentang hadis masyhur yang menjadi salah satu bagian dari hadis ahad berdasarkan jumlah atau bilangan jalur periwayatannya. Baik, kita langsung bacakan. Al-masyhuru ta'rifuhu lughatan. Definisinya secara bahasa adalah apa? Ismun maf'ulun, isim maf'ul dari kata syahartu al-amro. Syahartu al-amro. Nah, apa yang dimaksud dengan syahartu al-amro secara bahasa Arab, secara maknanya adalah apa? Idza a'lantuhu wa adhartuhu. Jika aku mengumumkannya dan menampakkannya. Jadi intinya apa? Masyhur itu sesuatu yang ditampakkan atau sesuatu yang disebarkan, sesuatu yang diperlihatkan. Kenapa hadis tersebut yang banyak perawinya ini, jalur periwayatannya ini dinamai dengan masyhur? Wasummiya bidzalika lidzuhurihi. Dinamai dengan itu kenapa? Karena hadis ini nampak jelas. Karena banyaknya jalur periwayatannya. Walaupun tidak sebanyak jalur periwayatan yang minimal yang ada di hadis mutawatir. Istilahan, secara istilah adalah apa? Ma rawahu salasatun fa aktsara, hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih, fi kulli tabaqatin, di setiap tingkatan sanad, ya. Di setiap tingkatan sanad, ma lam yablugh haddat tawatur, ya. Ma lam yablugh haddat tawatur, selama tidak mencapai batasan mutawatir. Ya. Selama tidak mencapai batasan mutawatir. Mithaluhu, contohnya, hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Ini hadis secara singkatnya, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, ini kita lewat, Al-Mustafid kita lewat, ya, karena intinya hampir sama dengan masyhur, dan ini istilah yang diakui oleh para ulama adalah masyhur, aziz, dan gharib, sedangkan mustafid jarang sekali digunakan oleh para ulama maksudnya. Terus yang keempat ada al-masyhur ghairul istilahi. Maksud di sini adalah apa? Ada ungkapan masyhur tapi tidak sesuai dengan istilah ulama ahli hadis. Maksudnya adalah apa? Masyhur ini adalah apa? Masyhur ya hadis yang terkenal, yang sering diucapkan oleh orang-orang tanpa ada syarat. Kadang bisa jadi hadis tersebut malahu isnadun wahid, ada satu sanad. Kadang yang kedua wa malahu aksar min isnad, ada yang lebih daripada satu sanad. Bahkan ada wa malayu jadulahu isnadun aslan. Kadang ada yang tidak ada sanadnya sama sekali. Nah, ini bukan bagian pembahasan hadis masyhur yang masuk dalam kategori ulama ahli hadis. Karena kategori masyhur menurut ulama ahli hadis adalah apa? Sesuatu hadis yang memang ada 3 perawi, ya, di setiap tingkatannya. Kalau misalnya ada 1 orang perawi, maka yang dicari itu adalah apa? Yang paling sedikitnya. Minimal 3 orang perawi. Minimal 3 orang perawi. Nah, ini nomor 5 kita lewat, karena ini bukan masuk masyhur menurut ulama ahli hadis. Yang selanjutnya adalah apa? Yang keenam, hukmul masyhur, hukum hadis masyhur. Al-masyhur al-istilahi wa ghairul istilahi, ya. Hukum hadis masyhur menurut ulama ahli hadis, ya, dan menurut ulama yang bukan ahli hadis, ya. Kalau menurut ulama ahli hadis adalah apa? Yang diriwayatkan oleh 3 orang. Kalau menurut selain ulama ahli hadis yang penting masyhur, yang kalau hadis masyhur yang bukan menurut ulama ahli hadis adalah apa? Yang penting adalah masyhur terkenal. Apakah ada sanadnya ataupun tidak ada sanadnya. Yaku la yusafu bikauni sahihan, tidak bisa dipastikan, ya, tidak bisa dipastikan hadis masyhur itu adalah hadis yang sahih. Au ghairu sahihin, atau bukan hadis sahih. Kenapa? Maka kita harus lihat dulu perawi-perawinya. Apakah perawinya adil, dobit atau tidak? Apakah sanadnya bersambung atau tidak? Bal minhu as-sahih, bahkan akan tetapi
ada yang darinya hadis sahih, wa minhu al-hasan, ada juga yang darinya hadis hasan, wa dhaif, dan ada juga hadis dhaif, wa balil maudhu, bahkan ada juga hadis palsu. Nah, jadi tidak bisa kita judge atau kita tidak bisa menghukumi hadis masyhur itu adalah hadis sahih. Tidak juga kita bisa menghukumi hadis masyhur itu adalah hadis hasan. Kita juga tidak bisa menghukumi secara 100% bahwa hadis masyhur itu adalah hadis dhaif. Tidak seperti itu, tapi kita harus melihat rincian sanadnya, rincian ketersambungan sanadnya, sebagaimana syarat hadis sahih. Selanjutnya asyhuru al-musannafat fihi. Hadis masyhur, bukan hadis masyhur, kitab yang masyhur berkaitan tentang hadis masyhur. Ulama-ulama ya membuat kitab-kitab yang berisikan hadis-hadis masyhur, hadis-hadis yang terkenal. Dan ini dilihat di sini, huwa al-ahadis al-masyhuratu 'alal alsinati wa laysal masyhuratu istilahan. Ya. Yaitu hadis-hadis yang masyhur, wa laysal masyhuratu istilahan. Yaitu udah hadis-hadis yang masyhur di ucapan-ucapan orang-orang. Banyak diucapkan oleh orang-orang. Jadi wa laysal masyhuratu istilahan, dan bukan hadis masyhur secara istilah ilmu hadis yang memiliki 3 orang perawi di setiap tingkatan perawinya. Yang pertama adalah, jadi ingat, ini kitab-kitab di sini bukan hadis masyhur yang menurut ulama ahli hadis, tetapi hadis masyhur yang tidak sesuai dengan istilah ulama ahli hadis. Yang penting hadis tersebut banyak dipakai oleh orang-orang, banyak diucapkan oleh penceramah, banyak diucapkan oleh orang-orang, maka masuk ke dalam hadis masyhur. Yang pertama, al-maqasid al-hasanah fi mashtahara 'alal al-sinah, karya Imam As-Sakhawi. Yang B, Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara minal hadis. Ya, ini harus ada alanya ya. Ala al-sinatin nas, karya Imam Al-Ajaluni. Yang C, Tamyizut Thayyib minal khabith fi ma yaduru ala al-sinatin nasi minal hadis, karya Imam Ad-Dubai'i, Ibnu Ad-Dubai'i Asy-Syaibani, Imam Ibnu Ad-Dubai'i Asy-Syaibani. Nah, ini ikhwan sekalian berkaitan dengan hadis masyhur ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang ingin antum tanyakan, bisa ditanyakan ke ustadz atau ke ustadzah yang mengajar antuna. Dan tertera nomor HP-nya, tertera nomor WhatsApp-nya. Mohon diperhatikan dengan seksama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.